Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari kelas 11 APHP 1. Saya akan menceritakan biografi tentang A.A. Maramis. Berikut ceritanya. Kemerdekaan. Ia termasuk dalam golongan nasionalis yang menentang kewajiban syariat Islam. Dalam Piagam Jakarta atau Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, ia menentang isi pada butir pertama yang bertuliskan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Bahkan, ia menjadi pejabat yang menandatangani uang Republik Indonesia. Alexander Andreas Maramis atau Maramis lahir di Manado 20 Juni 1897. Ia adalah putra dari Andreas Alexander Maramis dan ibunya bernama Charlotte Tikwalu. Sewaktu kecil, Maramis memulai pendidikannya di sekolah dasar bahasa Belanda atau ELS di Manado. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Belanda atau HBS di Batavia. Saat bersekolah di HBS inilah ia bertemu dengan Arnold Mononutu yang juga berasal dari Minahasa dan Ahmad Subarjo. Pada 1919, Maramis berangkat ke Belanda untuk belajar hukum di Universitas Leiden. Selama di sana, ia terlibat dalam organisasi mahasiswa bernama Perhimpunan Indonesia. Maramis terpilih menjadi sekretaris tahun 1924. Masih di tahun yang sama, Maramis berhasil menyelesaikan sekolahnya dan mendapat gelar Meister in the Rechten atau gelar ilmu hukum. Lulus dari sana, ia mulai bekerja menjadi pengacara di pengadilan negeri di Semarang tahun 1925. Setahun kemudian, ia berpindah ke pengadilan negeri di Palembang. Pada 1 Maret 1945 dibentukkan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam badan ini, Maramis bergabung dalam Panitia 9. Panitia ini ditugaskan untuk merumuskan dasar negara dengan menghimpun nilai-nilai utama dari prinsip ideologis Pancasila yang dirumuskan oleh Soekarno. Rumusan ini kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Dalam rumusan tersebut, Maramis mengusulkan perubahan pada butir pertama Pancasila kepada Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia saat itu. Isi butir pertama Pancasila yang ia tentang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Selanjutnya, pada 11 Juli 1945, dalam salah satu rapat BPUPKI, Maramis ditunjuk menjadi anggota panitia perancang Undang-Undang Dasar. Sebagai anggota panitia perancang Undang-Undang Dasar, ia ditugaskan untuk melakukan perubahan tertentu sebelum nantinya disetujui oleh semua anggota BPUPKI. Masih di tahun yang sama, ia diangkat menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Pertama pada 26 September 1945. Sebagai Menteri Keuangan, Maramis berperan penting dalam percetakan uang kertas Indonesia Pertama yang disebut Uang Republik Indonesia atau ORI, yang diresmikan pada 30 Oktober 1946. Tidak berhenti di situ. Kiprah A.A. Maramis terus merambah. Sepanjang tahun 1950 hingga 1960, ia pernah mewakili Indonesia sebagai duta besar untuk 4 negara: Filipina,
Finlandia, Jerman Barat, dan Uni Soviet. Pada tanggal 25 Januari 1950, Maramis diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina, terhitung mulai tanggal 1 Februari 1950. Setelah ia menjadi Duta Besar Indonesia, Maramis pun menetap di Swiss sampai akhirnya ia kembali ke Jakarta pada 27 Juni 1976. Pada bulan Mei 1977, Maramis dirawat di rumah sakit karena mengalami pendarahan. Maramis dinyatakan wafat pada 31 Juli 1977 di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Jasadnya disemayamkan di Ruang Pancasila, Departemen Luar Negeri. Segitu saja yang saya dapat ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.